Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ganti-ganti. Balik lagi nih kita di Iko Berita. Tahap-hapon. Nah, bosan-bosannya yo kita ngawani ganti-ganti di rumah nih. Di episode kali ini ganti-ganti. Tapi ada yang ini dak ganti-ganti di muko Bang Mat nih. Gak bucat. Tapi kita kenal loh. Kita balik lagi nih dengan saya Mat Play. Saya dimasutan. Nah, ganti-ganti di Berita nih kali ini nih. Tapi ganti-ganti ada yang ini dak agak pucat dak nih ganti-ganti. Kalau Mat Play lagi kurang fit nih karena cuaca kita sekarang kan lagi pancaroba. Siang kadang panas terik Bang Dimas. Yo, malam tiba-tiba malam kadang gelap. Hujan. Malam kadang gelap. Hujan ya. Hujan. Sopi mana Sopi? Sopi lagi kehujanan ganti-ganti. Tapi kenapa nih Bang Mat sama Bang Dimas terus berapa episode nih? Kalau Sopi lagi beralangan hadir, karena mungkin ada urusan satu hal. Sopi lagi halangan. Lagi sakit. Kurang fit juga rupanya. Nggak mau kurang fit nih. Tapi berapa segmen nih? Buat ganti-ganti tetaplah jaga kesehatan. Yo. Tengok cuaca kita juga sekarang lagi di sedia payung belum hujan. Tapi kami akan balik lagi menyajikan berita di selanjutnya. Enak Yo. Jangan lupa ganti. Tetap di Iko Berita. Tahap-hapon. Ganti-ganti di berita pertama nih, ya Bang Dimas? Nah, apa tuh? Kita bawakan berita pertama nih. Apa tuh Mat Play? Untuk ngebor ganti-ganti malam hari ini. Tapi jangan lupa siapin dulu kopi sebelum kita nak bacakan berita. Kopi goreng. Apa yang perlu siapin. Untuk kenyamanan ganti-ganti di rumah. Nonton gitu nih, ya nak? Nyantai juga. Nih berita pertama. Apa tuh? Disimak baik-baik. Ada kasus perampokan. Di mana tuh? Di Sungai Gelam. Sungai Gelam. Beberapa waktu lalu nih ada berita yo. Sungai Gelam. Jadi Sungai Bahar. Sungai Bahar. Salah, sorry Wak, ganti-ganti. Sungai Bahar. Di Sungai Bahar. Jadi Apa tuh? tim Resmob Polda Jambi memburu 4 komplotan perampok sadis di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Para pelaku yang masuk DPO tersebut merupakan di antara eksekutor perampokan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi ini komplotan perampok sadis di Sungai Bahar lalu. Cuman kayak mana kita tengok lah nak lanjutan berita. Kayak mana tuh? Tengok ganti-ganti ini dia beritanya. Assalamualaikum dulur-dulur, ganti-ganti semuanya yang ada di Provinsi Jambi. Balik lagi gitu di Iko Berita tahap-hapo. Rindu kan dengan acara Iko Berita nih. Nih ada pasca penangkapan 3 pelaku perampokan rumah di 2 TKP unit 3 dan 6 kemarin di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Tim Resmo Polda Jambi memburu 4 pelaku yang turut ikut bersama-sama dalam aksi kejahatan tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta mengatakan untuk 4 pelaku tersebut polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Namun dirinya tidak bisa menyebut identitas pelaku karena dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Akan tetapi dia memastikan akan menangkap para pelaku nih untuk mempertanggungjawabkan perbuatan para pelaku. Nah, buat pelaku nih, Bang, mending nyerahkan diri bang. Tekennya kayak kalau dapat, nah mending nyerahkan diri. Itu kalau kata aku ya. Diberitakan sebelumnya, tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi bersama tim Opsnal Polres Muaro Jambi menangkap 3 perampok sadis yang beraksi di unit 3 dan 6 Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. 3 pelaku tersebut adalah Sugianto 46 tahun dan Prasetyo Yunus 38 tahun warga Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang terpaksa dilumpuhkan polisi karena melakukan perlawanan saat proses penangkapan, dan Hairudin 52 tahun tewas karena sakit saat ditangkap. Jadi 2 orang kita bawa ke sini, rekan-rekan bisa melihat di belakang. 1 orang tersangka meninggal dunia, dan beberapa lain masih DPO.
Kita sudah mengantongi nama-namanya. Kami mohon doa dari rekan-rekan semua. Harapannya semua tersangka bisa diminta pertanggungjawabannya atas aksi yang kejam ini. Dalam aksinya, pelaku mengancam para korbannya dengan menggunakan senjata api yang dibawa pelaku. Aduh bang, senjata api itu mending nembak tikus di kebun kan, nembak hama di kebun kan bermanfaat. Nembak orang, aduh ya kati otak ini. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Untung 12 tahun. Kalau seumur hidup, aduh, habis hidup di penjara. Tuh, tengok tuh kaki yo ganti-ganti. Tebuk, Bang. Kena timah panas tuh. Kurang. Oh, lumpuh lah dia gini kan. Tapi itu ganti-ganti berita sadis yang apa? Ibaratnya perampokan sadis di Sungai Bahar beberapa waktu lalu. Akhirnya kan ditangkap pihak kepolisian Resmob Polda Jambi. Ketangkap ya? Ketangkap sebagian. Ada 2 orang. Dan salah satunya tuh kata Pak polisi itu bilang meninggal karena sakit gitu. Jadi 2 ketangkap, tapi sempat melakukan perlawanan, sempat ngetembak juga dilumpuhkan. Timah panas ya. Tapi sisanya masih DPO ya? Masih dalam pencarian. Tuh, ganti-ganti nak nyoba merampok ganas kayak gitu, sadis. Akhirnya menekap juga, ketangkap ya kan. Rampok itu tuh. Balik-balik jeruji besi lagi. Sadis. Enak juga merampok hati. Kau. Biarlah dengan cara sadis. Ya. Kayak lagu Afgan tuh kayak mana sadis. Terlalu sadis. Bisa baik Kim Jong Un. BTS ya? BTS Kim Bom. Ada Kim Ton. Cet. Yo merek. Rington. Merek. Masuk Cet. Nah, Cet tuh ganti-ganti. Jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal kayak gitu, apalagi merampok dengan cara sadis kayak gitu. Jangan ganti-ganti. Nah, kamu tuh tidak pernah dengar kata Bang Jack apa? Apa tuh? Ibaratnya kelakuan apapun kejahatan yang kamu lakukan di Provinsi Jambi nih, kamu tuh dalam pantauan Bang Jack. Akhirnya tangkap juga. Wah, tak pernah dengar kata Bang Jack. Sudahlah kalau kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh ngerugikan orang lain. Nah, diri dewek merugi. Kamu merampok tuh. Udahlah, cari kayak setelah dari ini Pak pelaku, carilah kegiatan yang lebih positif lagi, ya kan? Semoga ini jadi pelajaran yang berarti. kegiatan positif di penjara. Iya. Di penjara tuh juga kayak ada kegiatan-kegiatan kayak kita di pondok lah itu tuh, ada nak nyanyi-nyanyi, nak bersih-bersih, haji, berkreativitas, meluangkan mengembangkan ide-ide seninya di dalam tuh bisa juga. Jangan menung. Ya, enak Bang. Betul. Ayo. Normalnya banyak minum. Iya. Kayak awal banyak minum. Menung banyakan. Ya ganti-ganti nih. Kita masuk di berita kedua. Ada apa tuh Bang Dimas? Aduh, ini nih. Ada berita ya. Polisi geng motor nih. Geng motor apa lagi nih geng motor nih? Nah, polisi tangkap komplotan geng motor. 7 pelaku pembacokan di Citraland dan Pusuk Ngauli diringkus. Aduh. Nah, Timbul lagi nih. 7 komplotan geng motor kembali ditangkap tim Macan Satreskrim Mapolresta Jambi dan Opsnal Polsek Kota Baru. Para pelaku tersebut beraksi melakukan pembacokan di Citraland dan Cafe Pusuk Ngauli. Sadis juga ide dia nak. Balik lagi nih kayak lagi timbul lagi nih soal geng-geng. Nggak jero-jero kamu ya? Nggak jero. Mungkin ini nih Yang baru. Yo, itu tak tahu juga. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu nih. Baru kita tengok. Ini dia komplotan. Nah lur, nih kali ini ada tim Macan Satreskrim Polresta Jambi dan tim Opsnal Polsek Kota Baru nih menangkap 7 anggota geng motor yang melancarkan aksi di Jalan Ismail Malik, Perumahan Citraland dan KP Pusuk Ngauli, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi nih lur ya. Pada Selasa 19 Juli 2022 kemarin, ada pun 7 pelaku yang diamankan diketahui anak di bawah umur.
Nah, nih. Ado RP 17 tahun, PA Teknik Angkatan 16 tahun. Maaf ya, tidak sengaja. MR mungkin mirror maksudnya 16 tahun. AF Angkatan Besi, 15 tahun pokoknya itu. RA Raden 16 tahun mungkin kan. Selanjutnya Eka Empati Komunikasi 15 tahun. Dan PA perawat angkatan umur 16 tahun lur. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Aprito Marmaro Macan mengatakan bahwa pada Minggu 17 Juli 2022 pukul 10 WIB para pelaku melakukan pembacokan terhadap pengguna jalan di depan Citraland sehingga korban mengalami luka bacok di bagian kepala, di mana aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV. Motor. 7 orang ini mempunyai 2 tempat kejadian, yaitu TKP pertama di Citraland, depan Perum Citraland, dan yang kedua di depan Kafe Pusuk Nauli, yang mana seperti kita ketahui bersama aksi mereka ini sempat terekam dari CCTV salah satu tempat. Ya Allah, aduh lagi nih geng-geng motor yang ada di provinsi Jambi nih kok bermunculan terus ya. Curiga juga aku jadinya kan. Kemudian para pelaku melanjutkan aksinya di Kafe Pusuk Nauli pada pukul 2 WIB dengan menikam seseorang di bagian dado dan bacokan di kepala nih. Setelah mendapatkan laporan atas 2 kejadian tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa maksudnya tempat kejadian perkara dan CCTV. Polisi kemudian menangkap 7 pelaku yang ditangkap saat berada di rumah masing-masing. Saat ini ke-7 pelaku telah diamankan ke rutan Mapolresta Jambi untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Nah Pak, saya minta tolong nih Pak, nah ini Pak, tolong dikasih jero lah orang-orang nih Pak, anak-anak nih Pak. Kalau dibiarkan nih makin melonjak, sebulan 2 bulan di penjara agak keluar melonjak lagi nih, bikin masalah lagi nih. Coba nih untuk kawan-kawan yang melakukan tindakan kriminal ya, bro, mending lakukan hal-hal yang positif, kayak di Jakarta tuh nah, Citayam Fashion Week tuh kan, kayak bongek dengan JJ itu kan itu positif tuh. Nggak usah baca orang lah. Kasihan aku nengok kamu nih masih muda gitu nah, masih panjang perjalanan hidup kamu. Kalau melakukan tindakan kriminal jadi apa? Marah aku nih. Tolong ya Pak, tolong Pak ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Samurai X atau ini samurai ini yang main game potong buah. Kira mau mesti ralat ninja. Ya, teralat dah tuh. Pipa sate. Ya, kerjamu Pakai raket ya. Setrum. Tuh, hati-hati berita yo. Pelaku geng motor marak lagi terjadi di Kota Jambi nih, tepatnya di Citraland. Tiba-tiba beberapa gerombolan geng motor datang tuh. Bacok ya. Bacok babi buta gitu. Para pejalan di situ tuh. Dan juga ada di daerah Ciparimbo ya? Pusuk Nauli. Pusuk Nauli, Kafe Pusuk Nauli juga. Pusuk Nauli Didatangi juga sama geng motor tuh. Ai. Dan ternyata ada juga korbannya pala ya kena bacok. Yo. Wih, itu dan usianya ini, ya Kang Dimas. Berapa tuh? Katakan remaja-remaja tanggung yang 15 sampai 17 tahun. Ada rata-rata 16 tahunan. Dan 17-an ya? Ada berapa udah tangkap? 7 orang udah kena tangkap. Waduh tuh, buat kamu-kamu yang melakukan kayak gitu tuh coba berpikir lagi. Apa yang kamu cari? Motivasinya apa? Kasihan orang lagi berjalan. Apa kamu tuh? Yuk Bang Dimas lah ngambuk dia, udah ikutan lagi ya. Apa yang kamu cari? Nur. Nanti tahu Bang Dimas. Siapa tuh yang tempur-tempur di YouTube? Siapa tuh?
Siapa? Panggilan yang gitu ya. Ya, siapa? Itu namanya kata. Kata kamu ikuti. Kata freezer. Telat kamu tuh, Freezer lah. telat. Kata sudah top. Aduh. Telat kamu tuh. Apa itu subur ya? Waktu udah habis. Telat sudah lah. Ganti-ganti jangan ditonton. Jangan. Kelakuannya kasihan. kayak gitu. Kamu-kamu para remaja yang nonton kami nih, jangan dicoba-coba melakukan hal kayak gitu. Masih banyak kegiatan positif. Tak bagus. Sungguh terlalu. Kayak mana nih Mat Play? Ya semoga lah pihak kepolisian segera menuntaskan Iya. kasus-kasus ini. Semoga mereka juga dapat pelajaran yang Maunya dijerokan. Maunya nih dimasuki ke bukan pesantren sih. Tempat penampungan di DD habis-habisan sampai umur dia 20 tahun atau beberapa tahun baru keluarin. dan juga buat mungkin ada jaringan dulu, jangan sampai ada lagi jaringan-jaringan kayak gini, jangan sampai ada komplotan geng motor kayak gini. Wah, bahaya. Udah Bang Dimas, kita akhir dulu segmen pertama ya, Nak. Udah. Ini ganti-ganti, semoga juga mereka dapat pelajaran atas kelakuannya. Amin ya robbal alamin. Tobatlah, Dek. Ya. Oke, ganti-ganti jangan kemana-mana. Kami nak ngopi dulu, ya. Yo. Kami nak balik lagi nyampaikan berita selanjutnya. Tetap di Iko Berita. Entah apa-apa. Oke, ganti. Balik lagi nih kita di segmen kedua. Yo. Maaf Bang Dimas. Mat Play. Kami tadi sudah selesai ngopi ganti-ganti juga sudah nak ngopi tuh. Mana ngopi kita tadi? Tinggal situ nak ya. Tinggal Mat Play. Lah, agak ganti-ganti kalau kita bawa sini ngiler pula dia. Buat kayak gini lah kami tadi ngopi ganti-ganti. Bagilah kopi ganti-ganti. Tuh ganti lagi ngopi tuh. Ini bisa. Jangan kasih Bang Dimas ganti-ganti. Nah, kita masuk berita selanjutnya nih Bang Lim. Apa tuh Mat Play? Ini ada berita. Nah, yang sempat marak-marak juga beredar Beredar nih. tentang kasus kematian Brigadir J. Jadi tim penyidik Bareskrim Polri memanggil keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat untuk diminta keterangan terkait kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J dalam aksi baku tembak di rumah dinas Kadip Propam. Nah, kayak mana nih ada yo ibaratnya keluarga sudah dipanggil untuk pemeriksaan. Kita tengoklah berita kelanjutannya, Nak. Kayak mana ganti-ganti? Ini dia beritanya. Nah, kali ini ada kasus Brigadir J yang kemarin nih, Lur. Penyidik Bareskrim Polri memanggil keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat terkait laporan yang dilayangkan beberapa waktu yang lalu di Mabes Polri yang diwakili kuasa hukumnya nih, Lur. Informasi yang berhasil dihimpun, pemeriksaan ini dipimpin langsung oleh penyidik tindak pidana umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agua Suharnoko bersama 7 penyidik Bareskrim lainnya nih, Lur. Pemeriksaan dilakukan di lantai 2 gedung Mapolda Jambi Jumat 22 Juli 2022 yang dimulai sejak pagi ini. Dalam pemeriksaan nih, keluarga Brigadir Yosua dipimpin langsung oleh pengacaranya Kaharudin Simanjuntak. Sejak pagi sejumlah awak media masih menunggu keterangan dari penyidik dan keluarga. Pemeriksaan ini dibenarkan oleh penyidik Dirtipidum Polri Brigjen Agus Suharnoko nih, Lur. Ia mengatakan pemeriksaan penyidik memanggil 12 anggota keluarga Brigadir Yosua saat pukul 13.30 WIB. Dirinya keluar dari gedung Mapolda Jambi. Dirinya belum bisa menjelaskan terkait agenda pemeriksaan. Juga dirinya belum memastikan jadwal autopsi ulang nih. Nah, mudah-mudahan nih kasus Brigadir J ini cepat selesai Lur. Semoga tersangka sebenarnya dalang sebenarnya nih tertangkap nih dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sadis nih. Ini Pak, apa sih pertemuan tadi Pak? Apa sih pertemuan tadi Pak? Belum. Kami pergi makan dulu. Bukan ini, Bang, bukan ini. Jam berapa Pak? Berapa orang tim kita dari Napis tadi Pak? Berapa orang tim Napis tadi Pak? Ada 8 ya. 8 itu siapa? 8 saya, ada
7 penyidik. Masih bekerja. Dari Mabes semua, Pak? Ya, Mabes. Sampai kapan rencananya Pak? Mudah-mudahan kalau cepat selesai cepat. Kalau masih lanjut kita lanjutkan. Ya, nanti aja ya. Apakah ini akan berlanjut dengan penggalian kubur Pak? Mudah-mudahan. Pak, materi kita pemeriksaan apa aja, Pak? Nanti masih jalan. Pak, terkait otopsi ulang atau gimana, Pak? Belum masih. Berapa orang keluarga jadwal otopsi ulang sudah diketahui Pak? Hah? Jadwal otopsi ulang? Belum. Nanti ada informasi jalan. Pak, untuk yang hari ini siapa aja Pak yang diperiksa Pak? Ada 11 keluarganya. 11, termasuk siapa aja Pak? Kedua orang tua Pak? Ya. Termasuk Reza juga Pak? Hah? Reza juga Semua diperiksa. otopsi gimana Pak? Nanti nunggu di jalan. Oke Ya. Pak. Nanti kita kasih lengkap. Jadwal otopsi ulang belum tahu, Pak, ya? Nanti kita kasih lengkap. Tapi pastinya terkait pemeriksaan ini belum dijelaskan Pak. Bisa dijelaskan Pak? Belum, masih di dalam yang pasti. Oke. Ya, nanti kita selesai kita sampaikan. Ya. Ada pengacaranya juga kan Pak? Ada pengacara lengkap. Perintah dari Jakarta. Tapi ini kalau pemeriksaan hari ini berkaitan dengan otopsi juga Pak? Belum, masih. Ini pemeriksaan atau apa istilahnya? Iya Pak, bisa dijelaskan Pak? Pemeriksaan keluarga. Nanti kan kabarnya. Nanti lagi. Nanti kita lagi ya. Ya, laporan korban. Ya, laporan korban. Ya. Ya, nanti kita. Menurut saya sadis nih. Nah, kita doakanlah sama-sama ya Lur ya. Amin. Nah, studio ganti-ganti. Semoga juga ini kan juga kemarin berita tentang Brigadir J dan Baradae sempat mungkin ganti-ganti juga sudah tahu kan jalan cerita beritanya. Mudah-mudahan juga ketemu titik terangnya, kita tidak tahu. Semoga pihak kepolisian juga mengusut ini sampai tuntas ya. Dan juga akhirnya dari dari Kapolri pihak-pihaknya udah memanggil beberapa keluarga untuk dimintai keterangan terkait kasus Brigadir J ini. Brigadir J tadi. Semoga juga dalam tahap pemeriksaan juga berjalan dengan lancar dan juga ini ketemu titik terangnya. Ya, yang dibahas. Ya, Matle. Ya kan, kita pantau sama-sama lah ganti-ganti. Kita juga tengok beritanya kayak mana perkembangannya, ya kan. Itu dia. Dan juga bapak itu diwawancarai, dia bilang masih nanti dulu tunggu keteranganku hasilnya segala macam. Belum bisa bicara katanya. Masih pemeriksaannya pun masih ditunda ya kan. Tidak ada selesai hari itu juga, masih ditunda sampai besok. Nah, mudah-mudahan juga bapak tuh bisa. Seluruh Indonesia penasaran. Seluruh Indonesia penasaran tuh ganti kan. Tuh, Kamu, ganti penasaran kan? Tadi kayak tembak. Apa Mortal Kombat? Metal Slug. Metal Kombat ya ada gini-gini ya. Baik ya. Metal Talk berarti TikTok. Metal Tok. Nah, ganti itu dia. Semoga juga ada cepat selesai kasus ini. Terungkap ya. Terungkap. Kita saksikan aja. Pantau terus. Ada berita keempat nih bang. Ada apa? Nih keempat nih ada diduga lupa mematikan kompor gas alam. Rumah Yulianto hangus terbakar. Alam ini. Ada Mbak Dukun. Itu alam Mbak Dukun. Bukan. Lanjut. Ini alam Budi Kusuma main badminton. Iya. Alam Sutra lah. Beda. Ini alam Sakti Kerinci nih. Di Sarolangun. Rabu dini hari, sebuah rumah semi permanen yang berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang, RT 12, Kecamatan Sarolangun, hangus dilahap si jago merah. Diketahui api berasal dari kompor gas alam yang diduga lupa dimatikan. Kompor gas alam Dukun. Bisa jadi kayak mana? Ini dia kompor gas alam. Gas alam. Ini ada kasus diduga lupa mematikan kompor gas alam. Rumah Yulianto hangus terbakar. Kok bisa nih? Yulianto pemilik rumah semi permanen yang berlokasi di RT 12 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, tertunduk tanpa daya nih melihat rumah yang ditempatinya hangus terbakar
Api bermula membakar rumahnya sekira pukul 02.39 WIB dini hari. Andi Pirlo, warga yang mengabarkan insiden tersebut kepada Damkar Solangun pada pukul 03.25 WIB, dan seketika itu pihak damkar pun langsung menerjunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Makasih Bang ya sudah melaporkan ke damkar. Serda Aan Satria dan Ton Damkar Solangun menjelaskan api berhasil dikuasai pada pukul 04.27 WIB. Tim damkar yang berjibaku melakukan pemadaman menurunkan 3 unit mobil damkar. Rumah dengan bangunan semi permanen ini pun hangus dan rata dengan tanah. Kebakaran tersebut diketahui berasal dari kompor gas alam yang diduga kompornya lupa dimatikan sehingga menyebar bagian rumah. Pada dini hari tanggal 20 bulan 7 pada pukul 02.45 WIB kita telah mendapat laporan dari Andi Pirlo bahwa telah terjadi kebakaran rumah di RT 12 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Solangun. Kebakaran api berasal dari dapur kompor gas alam yang merambat ke seluruh ruang rumah. Rumah terbuat dari semi permanen, separuh papan. Kemudian pemilik rumah atas nama Yulianto, saat itu pemilik rumah terbangun pada pukul 2 lewat dan melihat api sudah membesar dan membangunkan anak istri untuk keluar. Pemilik rumah menghubungi pihak damkar pada pukul 03.15. Beruntung dari kejadian tersebut tak menelan korban jiwa. Pasalnya saat kebakaran Yulianto beserta keluarga tak berada di dalam rumah. Akibat kejadian tersebut Yulianto mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah nih. Alhamdulillahnya udah ada di rumahnya, udah ada korbannya. Sering dikasih tahu sama Bang Jack yang di Borgol lu. Kalau nak keluar rumah atau bepergian lama gitu, nah itu ceklah kondisi rumah gitu, apa yang ada yang bisa menyebabkan kebakaran. Kayak kompor tadi kan itu kan lupa dimatikan. Nah itu kalau bisa gasnya ini yang cabut tuh, tali gasnya tuh, nah ya duduk dan ngegas. Terus listrik juga dimatikan, itu ampernya tuh kalau bisa jangan sampai diputus ya. Itu tidak bayar listrik namanya tuh. Oke. Semoga tidak terulang lagi lah. Amin. Play. Hati kalau ninggal di rumah, cek dulu apalagi ninggal di rumah dalam jangka waktu panjang, lama lah dikatakan lama. Misalnya pagi balik tengah malam. Tapi dicek dulu dari segi keamanan, satu jendela-jendela, kedua tengok juga yang namanya kompor. Tuh, jangan kayak lagunya Bang Benyamin S. Kompor meleduk. Hujan gerim. Bukan bukan Gitu, dak gitu dong. Asin. Itu bukan. Kompor meleduk. Kompor meleduk. Nah itu ganti-ganti, mungkin ganti-ganti tahu dulu. Itu kan kalau ojek engkolan ada. Asing lah Bang. Kompor meleduk. Lagu Benyamin ya. Ini rumah alam Medokon nih. Ini rumah alam Benyamin. Alam Batu. Bukan. Hati-hati, Aero. Hati-hati ganti-ganti. Dan juga rumahnya ini nih semi permanen, jadi mudah terbakar. Separuh batu ya. Ya semi permanen, ada banyak, mungkin mayoritas kayu-kayu lu Bang. Mayoritas. Iya, minoritas batu. Dominannya kayu. Iya. Maka mudah dilahap. Itu juga ya. Mudah dilahap si jago. Ada korban? Ini tidak ada makan korban jiwa, tapi ya. kerugiannya lah beberapa puluhan juta kerugian yang dialami sama pemilik rumah. Itu juga dia ketahuan juga lah malam dini hari, balik ke rumahnya lah kebakar. Karena penyebabnya kompor gas alam ini tadi. Ngeri juga ya, tapi
sebenarnya enggak ngeri itu karena kita dewek yang lalai. Ceroboh gitu. Ceroboh. Buru-buru tadi kan. Yo, mau gas tabung, gas alam Ya, dulu benar. itu insya Allah aman lah asal kita jangan lalai. Namanya juga kecelakaan salah tabung meledak itu kecelakaan itu tidak tahu naas ya kan. Tapi yang namanya ini kompor tuh masih hidup itu lalai. Lalai. Dimas yang sering beli kompor. Oh, itu kompor. Kopi ya sudah mati kan? Kopinya yang dimatikan ya. Kompor yang diminum. Yo, jadi emang sering ganti-ganti kayak itu nian memang. Biasaan emang. Biasaan memang. Jadi kompor. Dasar aku. Biasaan jadi kompor. Panas. Ngomporin. Airnya meleduk. Perasaan kawan. Hobi ngomporin meleduk perasaan kawan dan dia. Jangan ganti-ganti jadi kayak gitu. Bisa baik personil BTS. Gini-gini berarti. Orang joget. Ayo, itu apa tuh tadi? Itu ganti-ganti, tetap waspada. Yo, dan juga semoga Pak Yulianto yang punya rumah, kan? Pak Yuli. Semoga juga dapat segera pulih lagi, dapat dibangun kembali rumahnya dari bantuan apa rezekinya balik lagi dan dilipat gandakan lagi rezeki. Yo, amin. Lah, tuh ganti-ganti. Kita nak lanjut ngopi lagi tak, Bang? Ganti-ganti ngantuk kayaknya nih. Yo, ganti-ganti ngantuk. Kami tak ngantuk. Iya. Tapi nanti jangan ngantuk. Seruput kopi dulu. Seruput kopi dulu. Kami juga nak seruput kopi. Jangan kemana-mana. Tetap di Iko Berita. Entah apa-apa. Koper meduk. Wes. Tetap. Kasih ganti-ganti. Kopi. Standby. Yo. Masih standby itu kalau misalnya habis snack-snacknya apa segala macam. Beli lagi toko banyak. Ngomong be. Mat play. Nomor rekening. Tapi ini juga penonton gitu nih banyak nih, ada dari planet dari mana, dari Muaro Jambi, dari Bogor, dari mana. Ada Pluto, Mars, nonton gitu nih. Yo, ada juga orang yang lagi naik roket nonton gitu juga. Dari planet Namek. Dragon Ball. Namek enggak tahu juga. Dari Neptunus ada juga. Bikin di Batam. Tapi buat dulur-dulur sampaikan juga pesan buat dulur yang nonton ini. Mungkin kita ada dulur gue kan? Iya, ada dulur. Ada nyai, paman, segala macam yang lagi nonton, datuk, gua, nenek, atau semoga nyaman lah nonton kami, pentengin terus berita kami ini ya lah. Karena kami berita yang akurat selain sini. Yo, ini berita terviral. Aku udah tuh, Rad. Ayo urat yang foto surat ya. Itu lanjut di berita selanjutnya. Ada aksi heroik. Ada Ultraman. Heroik. Ada Ultraman. Bedak. Herosin. Bisa baik. Heroik. Apa tuh heroik tuh Bang Dimas? Pahlawan yang jelas kan? Pahlawan. Wah, iso artinya memang lebih kurang seperti itu. Lebih kurang ya. Jadi aksi heroik ini, aksi yang tak yang berani ya. Berani yang dilakukannya secara sendiri dengan spontan kadang tuh dengan bingung kan orang lain misalnya ada kejadian nih, bingung. Dia langsung cepat sigap. Dia langsung sigap langsung tanpa ada ini lagi. Katakanlah kayak ada yang manjat bendera. Bendera lagi kurang nyangkut nyangkut langsung kasih. Gitu ya sih. Melakukan tindakan secara sigap itu. Tangkas. Heroik ini yang dilakukan sama pihak damkar nih, Bang. Oh, damkar. Jadi soal kucing tuh jatuh ke dalam sumur. Kasihan kucing. Nah, terus petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Merangin mengevakuasi seekor kucing yang tercebur ke dalam sumur sedalam 15 menit. Enggak dong, 15 meter. ya. Kucing itu berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Nah, kita rasanya juga deh kucing udah selamat kayak mana? 9 kucing. 15 meter umur. Nih ganti-ganti kita tengok. Ganti. Ini dia kucingnya. Nih kucingnya. Jeng 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 jeng. Nah, kali ini ada aksi heroik nih lur.
dari petugas damkar, selamatkan kucing dari dalam sumur. Mantap nih. Inilah video amatir aksi heroik 5 orang petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Merangin saat berupaya menyelamatkan seekor kucing yang masuk ke dalam sumur lorong perjuangan lingkungan Talang Kawo Bangko. Sumur tempat masuknya kucing tuh dimasuki dengan tanggo yang disambung oleh petugas damkar dan penyelamatan. Wih, mantap nih. Kemudian dengan peralatan senter kepala akhirnya seketika 30 menit kucing yang terjebak di sumur dengan kedalaman 15 meter tuh berhasil diangkat ke atas dan diselamatkan. Terima kasih Pak ya sudah menjadi heroes of Indonesia. Evakuasi dilakukan setelah petugas damkar dan penyelamatan mendapat laporan dari warga bahwa kucing kesayangannya telah masuk ke dalam sumur. Warga pun merasa lega karena kucing peliharaan berjenis Anggora tersebut berhasil diselamatkan. Saya suka kucing juga nih kebetulan. Kalau ada anaknya kasih yo. Hubungi saya yo secepatnya. Warga diimbau melaporkan ke petugas di damkar dan penyelamatan kalau mengalami kesulitan, baik itu kendala kebakaran maupun yang berkaitan dengan penyelamatan. Nah, tidak hanya menyelamatkan kucing, sebelumnya di damkar dan penyelamatan Merangin juga membantu warga melepaskan cincin yang tersangkut di jari tangan dan mengusir tawon yang bersarang di pemukiman warga. Mantap, bapak-bapak damkar ini sudah menjadi heroes selama hidup ya. Jadi kemarin ada laporan dari masyarakat mohon bantuan untuk evakuasi kucing dia masuk dalam sumur. Itu di daerah Kelurahan Nusu Bangko ya. Yang ke dalam sumurnya itu mencapai perkiraan 15 meter gitu. Jadi setelah kami survei ya kedalamannya itu kita ukur kekuatan kita, maka kita coba ya untuk mengevakuasi. Terima kasih Pak sudah menyelamatkan apo-apo yang dari warga semuanya lah. Ini Bang Riko Saputra Jack TV melaporkan ya. Sorry yang tadi tidak ada disebutkan yang melaporkan. Sumber suara lagi banyak pikiran jadi lupa. Terima kasih ya bapak-bapak damkar sekali lagi, abang-abang semuanya. Wah. Mantap lah. Badi bapak-bapak personil damkar tuh secara heroik dia masuk ke dalam sumur sedalam 15 kilometer. Sedalam 15 meter untuk menyelamatkan kucing tuh ganti-ganti. Dan juga dikatakan kucing ini di kucing jenis Anggora. Anjing Anggora ya. Dan terselamatkannya hero. Boleh lah, kita terima kasih pada pihak damkar menyelamatkan kucing-kucing warga. Dan kemarin juga ini kan kejadian di Serolangun, di Merangin. Ayo. Di Merangin. Dan juga sebelum itu pihak damkar ini menyelamatkan ada orang yang cincinnya tersangkut di jari. Bagaimana? Tidak bisa lepas ya. Selepas. Damkar juga. Di tetak jarinya. Oh, jarinya. Cincin ya. Letak jari damkarnya. Jari damkar. Jangan dong. Tidak bisa nolong lagi lah. Iya. Terus juga ada tentang kemarin marak berita tawon-tawon Vespa. Tawon Vespa. Terus diselamatkan juga sama damkar nih. Boleh damkar sarang nih memang kalau nak ganti-ganti juga kalau butuh bantuan apapun misalnya terjepit dalam got, nah itu pun damkar. Bukan kucing nih kalau ganti-ganti terjepit dalam gorong-gorong misalnya. Ganti. Kalau putus, telepon damkar bae. Putus mau pacar. telepon damkar. Telepon damkar, mau tau bisa balikan kan? Siapa tahu disiram motor Canon lah. Iya benar. Udah sampai ke situ ya? Udah sampai. Heroin damkar. Soal bisa apa bae damkar? Kalau putus. Ya, ganti-ganti. Kalau putus sama pacar jangan hubungi damkar, hubungi kameraman kita di belakangnya. Bisa bae Bang Borgol. Bang Jack. Bang Jack. Kamu dalam pantauan Bang Jack yang diganti. Dalam pantauan Jack. Lubo yang putus-putus tuh. Jangan sampai cewek hubungi Bang Jack.
Berarti damkar, Bapak Bisa mantap. disemprot sama damkar gitu. Bisa menyebut sama damkar. Wah, emang damkar ini damkar home, Damkar Sari. damkar sari. Pak, mantap. Bapak mantap Pak. Jadi pihak-pihak instansi, pihak damkar ini semangat selalu, tetap diberi Mantap, Pak. kesehatan, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari bala. Amin. Semoga juga dilindungi sama Allah. Amin. Dapat bisa membantu kami semua yang lagi kesusahan. Amin. Dan juga misalnya butuh bantuan, Bapak selalu sigap dengan acaranya. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Damkar. Sehat. Damkar kalau ada bantuan sirinanya bunyi-bunyi ya di sini tuh. Ini Ultraman. Ultra Kiroin. Ini Damkarmen. Damkar men. Di mana? Ya mantap. Oke, kita udahin dulu di berita damkar nih, kita masuk ke berita selanjutnya nih Bang. Ada apa nih? Aduh, ini lagi nih Mat Pei. Ada apa? Perangkat desa Mat Pei. Perangkat desa lagi, nggak ngapa perangkat desa yo? Ini di Bangko nih Mat Play. Ganti perangkat desa tanpa prosedur. Kades terancam dinonaktifkan Bangko. Wow. Setelah dilantik menjadi kepala desa, diketahui ada beberapa kepala desa sudah melakukan perombakan terhadap perangkat desa. Dijelaskan oleh Kepala Dinas PMD Merangin, hal ini harus sesuai prosedur yang ditetapkan. Karena jika tidak kepala desa bisa dinonaktifkan. Wah, Yang tuh. kemarin. Yang kemarin nih lanjutannya. kan? Lanjutan yang kemarin. Lanjutan yang kepala desa langsung Kades. memberhentikan perangkat desa sebelumnya Perangkat-perangkatnya. kan dengan yang baru. Tapi kayak mana kelanjutan beritanya kita tengok dulu dak. Iko dia begitu. Kita ya. Ada pantauan menarik nih Lur dari Bangko nih. Yang datang dari Bangko nih menurut saya menarik sih pantauannya. Saat ini sudah ada beberapa laporan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin terkait pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa yang dianggap tidak sesuai prosedur atau diberhentikan secara sepihak. Seperti yang terjadi di Desa Rantau Macang, Desa Rantau Bidaro, Kecamatan Muaro Siau juga, serta Desa Markeh dan Desa Muaro Panco Timur, Kecamatan Renah Pembarap. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, Andre Pransusman, mengatakan, maaf ya kalau salah nyebut namanya, jika terbukti tidak sesuai aturan atau cacat hukum terkait pemberhentian perangkat desa ini, maka pihaknya akan meminta camat untuk mengingatkan agar kepala desa mengembalikan jabatan perangkat desa yang telah diberhentikannya ke jabatan semula. Terkait sanksi yang didapatkan oleh kepala desa terkait pemberhentian secara sepihak nih, Andre menambahkan bisa-bisa berupa menunda pembayaran insentif ke kepala desa hingga BPD nih. Insentif itulah maksudnya menunda pencairan dana desa hingga ke pemberhentian sementara atau menonaktifkan kepala desa bersangkutan. Nah, ini Bang Andre Saputra melaporkan nih. Ini hati-hati Mangkonyo nih buat kepala-kepala desa yang lagi dilantik. Nih kalau memberhentikan perangkat desanya harus mengikuti prosedur dulu yang ada nih melalui camat contohnya. Jangan kau berhenti, besok gak usah masuk lagi. Tak bisa kayak gitu bos. Jangan kayak gitu bos. Ada aturan di situ, di perangkat di pemerintahan tuh ada aturan. Jadi jangan sepihak kayak gitu ya. Bukan abang yang punya pemerintahnya. Oke, maaf ya terlalu keras. Kalau tidak diindahkan, nanti kita lihat sejauh mana teguran atau tindak lanjut yang sudah disampaikan camat kepada Kades. Kalau tidak ditindaklanjuti, nanti kita terima laporan dari camat. Nanti ada prosedur lagi yang harus kita koordinasikan dengan bupati. Langkah-langkah apa aja? Misalnya penundaan pembayaran sintap tunjangan kepala desa, perangkat desa maupun BPD misalnya seperti itu. Atau bahkan bisa kita berhentikan sementara kepala desa.
Tuh. Ganti-ganti mentang-mentang punya kebijakan dewe, punya hak penuh atas segalanya mengatur soal desa, apalagi tentang kepengurusannya nih. Urus desa, apa istilah kata perangkat desa ya kan? Perangkat desa. Jadi kemarin sempat ada terjadi di desa mana tuh, mungkin ganti-ganti kalau nengok berita kami itu ingat lah tuh. Yo. Itu sempat ada yang namanya kepala desa yang baru dilantik, Ya. dia langsung melakukan perombakan. Jadi staf-staf yang lama diganti dengan yang baru, dipecat tuh gitu be. Nah Ngikuti jadi prosedur ya. jadi di beberapa kades di Bangko ini kalau melakukan itu lagi, misalnya ada kedapatan itu di luar prosedur melakukan itu akan dinonaktifkan. So itu sama oleh pihak PMD. Tuh Pak, ayo ingat. Jangan mentang-mentang punya kewenangan wijakan saya enak-enak abe ganti. Tuh. Coba diajak berunding, ajak kerjasama. Yang sebelum-sebelum tuh, siapa tahu bisa membangun desanya. Karena mereka juga punya sebelumnya sudah melakukan program kan. Iya. Ini tiba dipecat, ulang balik dari nol. Emang pembensin. Dari nol Pak ya. Tuh. Jadi pembensin Bang. Jadi kalau misalnya Bang Dimas nih dikasih amanah memimpin suatu daerah, katakanlah desa dia, apa yang abang lakukan dulu? Tanya dulu sih kok perangkat nih. Apa nih ke depannya nih? Yang belum kecapai apa nih? Yang belum kita bangun buat desa nih lebih baik lagi. Tanya dulu. Yo, Riko saring. yo, Baru pakai ini yo. jalo. Disaring berarti suka-suka. Teh kali ya. Mana yang lolos? Yang besar ya lolos. Sau yo. sau ayam, sau ikan. Lau. Dah tuh. Lau. Rantau den palau. Itu apa? Jauh. Jauh kali. Jauh. Tuh ya Pak, buat bapak-bapak kepala desa diingat Pak, jangan lakukan kayak gitu. Buat yang lain juga jangan sampai Sampai Pak jauh. Ikut kayak gitu. Semoga untuk melakukan halnya sesuai dengan prosedur. Oke? Oke. Oke, ganti-ganti. Kami nak ngabisi kopi kami yang tadi dulu. dikit lagi. Tuh dikit lagi tuh ganti-ganti. Ada juga kayak kami nak balikkan berita terakhir juga, informasi yang Ini penting nih ganti-ganti. buat ganti-ganti. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Tahapu. Ganti balik lagi nih gitu di berita terakhir nih Bang. Terakhir ganti-ganti. Kopi kami pun juga lah habis. Kami tak nyampaikan lah berita terakhir untuk ganti-ganti nih. Penasaran nak ganti-ganti? Penting nih ganti-ganti. Pentingnya nih. Karena nih kejadi lagi kayak gini. atap nih berita nih soal Apa teman tentang aksi perundungan siswa SMP 17. Nah, Ini jadi apa ya? aduh. Korban pemukulan oleh kakak tingkatnya. Aduh. Jadi dugaan aksi perundungan terjadi pada siswa SMP Negeri 17 Kota Jambi di saat hari pertama masuk sekolah pada Senin 18 Juli 2022 kemarin. Kejadian itu dilaporkan ibu korban ke pihak kepolisian. Oh, akhirnya dilaporkan. Dilaporkan lah ya. Karena ada tindak apa ya? Kekerasan pemukulan. Tapi kayak mana dak itu tengok dulu dak. Pemicunya apa nih? Pemicu apa? Iya. Tengok. Ini dia pemukulannya. Aduh, ini segmen terakhir nih, sedih rasanya saya meninggalkan kanti-kanti di rumah yang menyaksikan Iko Berita Tahapu-hapu nih dengan suara saya yang bagus nih ya. Pede nih saya kan. Ada di segmen terakhir nih ada siswa SMP 17 Kota Jambi berinisial A. 12 tahun menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh kakak kelas sekolahnya sendiri. Hal ini terjadi di dalam area SMP 17 Kota Jambi pada Senin 18 Juli 2022 kemarin saat hari pertama masuk sekolah. Lain kali jangan begitu ya. Waterboom men.
Ratih, ibu dari A mengatakan bahwa akibat dari kejadian tuh anaknya mengalami luka di bagian kaki setelah terjadi aksi perkelahian. Bahkan diakui Ratih dirinya sempat melaporkan kejadian ini ke pihak Polresta Jambi. Namun setelah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah pada Selasa pagi bersama pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Bin Kamtibmas, dirinya telah mencabut laporan tersebut. Terlebih keluarga anak-anak yang melakukan pemukulan terhadap A telah bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Nah kan Diserahkan lagi kepala sekolah untuk menyelesaikannya semua biaya-biaya ditanggung sama pihak kedua yang ketiga tadi, Alaika sama kakak kelas yang tadi. Oh, berarti Kita terima putusan ini ya, apapun ini ya. berarti nggak jadi buat laporan, Bu ya? Ya, karena kan kita kasihan juga kan masih anak-anak, kita mau itu efek jerah biar nggak terulang lagi sama yang lain kan, cukup sama akrama, nggak ada lagi sama kawan-kawan akrama itu. siapa yang repot? Orang tua kamu yang repot jadinya kan. Nggak kasihan nengok orang tua. Kamu yang melakukan tindakan yang nggak jelas. Kamu orang tua yang dipanggil kan. Kasihan lah bro, nengok orang tua bro. Janganlah kayak gitu. Diakui Ratih alasan dirinya tidak melanjutkan proses hukum karena status pemukul anak tersebut masih di bawah umur. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi di SMP 17 tempat anaknya menuntut ilmu. Nah mudah-mudahan damai lah ya antara kedua belah pihak. Sementara itu Kepala SMP 17 Kota Jambi Bambang Hermanto menepis isu dugaan pengeroyokan tersebut karena hal tersebut merupakan hanya perkelahian antar siswa. Ia mengatakan bahwa hari Senin kemarin merupakan hari pertama siswa-siswi melakukan kegiatan belajar setelah libur semester. Kejadian tersebut terjadi saat jeda setelah upacara bendera. Bambang menegaskan saat ini kejadian telah diselesaikan oleh pihak dinas dan sekolah sehingga tidak dilanjutkan ke proses hukum. Itu berawal dari MPNS. Jadi biasalah langsung kurang di semedia dia satu kelas. Mungkin ada kesalahpahamannya di situ. Si A dan si B sama-sama emosi terjadi, hanya itu saja. Dan terjadilah kejadian. Nah, cuman ada dikompromi oleh kakak-kakak kelasnya. Jadi tidak ada dia mereka itu kakak kelasnya ikut menyuruh apa namanya umum jadi tidak ditanya satu persatu sudah ada. Cuma ada mengkompori gitu. Kelas itu memanggil lagi, ya sudah memanggil satu persatu. Yo jangan sampai kayak gini lagi lah yo. Ini Bang Dimas Sanjaya nih melaporkan lah. Bang Dimas pantau terus yo kriminal-kriminal yang ada di Jambi nih. Oke. Sampai situ dulu lah mungkin pertemuan kita. Minggu depan kita ketemu lagi dengan suara saya mungkin kan atau suara si Gigi yo. Kayak gini ya suara si Cici itu kan. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah saya minta maaf. Buah duku buah langsat. Assalamualaikum. Nah, tuh ganti-ganti beritanya. Jadi mereka ini di hari pertama masuk sekolah. Datu yang korbannya ini si A umur usia 12 tahun ya, yeah. Dikeroyok sama kakak tingkatnya. Ibaratnya ngelakukan, nah mungkin karena entah apa kita ngasuh kayak senior apa boy ya, nengok adik kelas baru tahu mungkin ada baga dikit nih. Yo. Jadi lakukanlah pengeroyokan kayak gitu, ibaratnya aksi pemukulan. Jadi si ibu korban tidak terima karena ada bukti fisik yang dilakukan, kakinya itu luka gitu nah. Jadi kaki si korban luka, ibunya ngelaporkan. Tapi setelah dilakukan pertemuan sama pihak sekolah dan dinas pendidikan dan juga pihak yang lain melakukan mediasi dan ibu korban mencabut laporan berkas itu karena si pelaku ini juga kan masih di bawah umur wajar ya, masih di bawah umur ya. Cuman
harapannya jangan sampai ada kejadian-kejadian serupa dilakukan baik di sekolah di SMP 17 maupun di sekolah lain. Tapi dulu Bang Dimas pernah tak ngalamin kayak gini nih waktu zaman sekolah gitu dulu? Pernah pasti, namanya kita zaman sekolah kan? Pernah. Mana? Aku kayak ini, royo-royoan. Tahu apa tinju ya yo. Cuma sudah selesai tapi tidak berlanjut. Tapi jangan dicontoh. Jangan dicontoh tapi kan tidak bagus. Namanya berkawan lah. Kalaupun ada apa hal-hal diselesaikan, jangan sampai tinju-tinju. Tapi ya biasalah, punya ini remaja ya. Remaja gitu kan satu sekolah dulu. Mana kalau kita basingnya lah basing kita. Ya ngelanjutin yang dulu kan. Dulu kan kita yang bertinju satu sekolah. Satu sekolah. Kami dulu sempat satu sekolah ganti-ganti. Sekolah mana kemarin Bang? Ya, dulu itu ya. Oh ya gitu-gitu kan. Sampai 2 tahun. Itu terus sama 2 tahun. Sampai 2 tahun selamat gitu kami. Sekarang kelas 1 sampai kelas 2 gini. Selesai. Apa nih nengok? Agak lo, Hah? Kan kopi kita ganti. Wah. Radu bahu. Dah tahu kan lu perlawanan nih dah. Pegang kuping berani ya kau. Pegang kuping. Dia kayak gitu. Oi, kau pegang kuping dia tuh. Kalau kau bola tuh kau agak tak kau. Nah, coba pegang kuping dia, berani tak kau? Pegang kau. Yang daun. Nampak. Isi pala ya kau. Dipijak. Masih kecil pijak marah. Daun. Salah iya kau kan. Nah, tuh ganti-ganti masih ingat nostalgia yang lama tuh. Zaman sekolah men, balik lagi zaman sekolah ya. Jajan mama biasanya. Yo. Eja-ejaan kerjaan bapak. Jajan motor Jajan motor. Laju. Gimana Kuman? Balik man. Oi. Maya burung. Gimana? Kambing lah. Oh, inilah sebut di Masutan lu. Sejarah Eropa panggil apa Eros kambing. Kambing monyet. Monyet urus kambing aja. Nah, tuh ganti-ganti, diingat. Ada monyet. Ada monyet diurus kambing. Diingat jangan lakukan hal-hal yang kayak gitu apalagi di sekolahan. Jangan. Kamu tuh di sekolah belajar, jangan nak bayi. Belajar sama makan telur gulung mah. Iya. Telur gulung, melotri apa makan nasi gemuk, lontong asing lah. Tuh. Ada tuh nyagil ini be. Pakai kacau. Ya, tahun berapa itu? Ya udah ganti-ganti. Aduh, kita sudah ngawani ganti-ganti juga. Saatnya kami juga kaget nah apa juga balik habis ini. Ganti-ganti. Nak pamit undur diri ganti-ganti kami juga. Apa berapa berita kita sajikan itu juga ya? Berita-berita yang hangat viral terhot apa segala macam lah ganti-ganti. Tuh ganti-ganti. Jangan lupa tetap ditonton terus Iko Berita tuh ganti. Di mana? Di Jack TV hari Rabu jam 8 malam. Malas nonton TV Ada juga di YouTube. Apa? Tengok YouTube Jack TV, tengok Iko Berita do lah tuh. Malas juga aku nonton YouTube. stream.jacktv.co.id. Kadang aku nih di jalan mat play. Di Instagram ada juga tuh. Apa? Informasi tapi. Iya, harus jelas. Kadang di jalan ya streaming. Di stream.jacktv.co.id ya tuh. stream.jacktv.co.id tuh ganti-ganti. Stream.jacktv.co.id agak aku streaming jalan kadang. Streaming sinyal dia. Dan juga YouTube-nya jangan lupa di komen, di like. Kalau memang senang nonton kami, ada senang sudahlah. Tonton tapi. Ya udahlah ganti-ganti yo. Kami mohon maaf nak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jangan sok kritis. Bisa-bisa job kita habis.